Teman sobat jantung, ini senior saya, senpai, senior Mas Yos ini panutan kalau buat saya. Ya olahragawan, khususnya pelari, beliau juga seniman. Beliau bikin puisi, nulis tentang cerita, fiksi, novel dan sebagainya. Ilmuwan, seorang prof, main musik, beliau main biola dan piano. Tapi satu saat harus mengalami vonis yang gak enak didengar oleh telinga, yaitu ada masalah di koroner jantungnya. Bahkan vonisnya oleh dokter diharuskan untuk bypass. Tapi dengan kemajuan pengetahuan, masalah di koroner gak harus dengan bypass. Dipilih nanti. Kalau memang harus bypass. Tapi kalau memang bisa memungkinkan, mungkin harus pasang ring. Beliau harus 2 kali pasang ring, episode 2 kali. Ada 4 ring yang terpasang, 4 cincin dipasang di koroner jantungnya, dan bisa hidup kembali normal seperti sedia kala sebelum mengalami namanya dipasang ring dan sebagainya. Jadi buat sobat jantung sekalian yang ingin hidup sehat, lakukan aja hidupnya, nikmatin aja seperti Mas Yos ini. Jadi kita bisa kembali hidup normal meskipun sudah dipasang ring. Tapi tetap dengan aturan, harus konsul ke dokter, harus kontrol dan sebagainya. Matur nuwun, terima kasih, sehat selalu. Jadi kalau nggak ada dokter Margono ini, wah semangatku hilang ya. Aduh, mana gue langsung balik. Tolong pasien-pasienku mas. Bagi pasien ini pelari, tapi pasang ring. Papat dalam 2 episode itu. Ya sekarang bisa melayu meneh malu iki lho. Apa itu modalnya sak minake. Nah, aku ngomong ke pasien saya bahwa bisa kembali ke kehidupan normal kalau dia memang dulunya pelari yo. Saiki tidak melayu meneh. Kalau dulu sebelumnya bukan pelari yo, gak iso lah ya betul ada mulai, tapi ini backgroundnya itu pelari gitu, terus ada masalah di jantungnya, di koronernya, harus dipasang ring. Apa mas ya? 4. Di 2 kali pemasangan mas ya. 2 kali pemasangan, dan setelah itu sampai dipasang tahun 2002 bulan Mei. Enggak, Juni sama November. Juni sama November. Nah, terus setelah itu dengan malu jebul lagi tuh kapan mas? Itu gini, jadi ceritanya aslinya kan aku divonis harus bypass. Nah gitu ya, harus bypass. Terus kemudian ya saya konsultasi jenengan kan, ini apa kok bypass, aku ini ketakutan kan, ngori. Aku seiling waktu nang Jogja ini melaku kalau jenengan kayak pengertian. Masih ibaratnya ada saluran ini nggak sampai ini kudu ini tuh kasih ini. Ya wes lah, ya wes dari cerita itu aku siap bypass. Tapi maksudnya kudu dibedah gitu. Terus jenengan kan kondo, ya wes coba pasang ringnya di sini. Tapi operatornya kudu sing ciami, sing tepak. Oke. Akhirnya ditangani Prof. Ipung 2 langsung. Jadi arteri koronerku yang kanan dulu dipasang 2 panjang. Terus kemudian itu di bulan Juni. Terus kemudian di bulan November pasang lagi 2 yang kiri. Jadi kiri grill. Tinggal yang tengah ini perlu ndak? Nah ini nanti nunggu hasilnya katanya waktu itu gitu. Wes. Nah sejak itu aku mengikuti anjuran dokter, minum obat harus, kemudian olahraga rutin. Nah olahraga rutinnya ini sih aku heran, harus jalan kaki atau jalan cepat minimal 30 menit Senin sampai Jumat. Waduh, kok malah dikongkon gitu ya? Wes tak turuti. Jadi aku minum obat rutin, kemudian jalan kaki. Nah jalan kaki ini sih ada masalah, kan cuma 30 menit. Kadang-kadang ini kebablasan. Ya, kebablasan ini 1 jam moro-moro gitu. Kadang-kadang lebih dari 1 jam. Tapi aku lapor menenang dokter Khalid, aku lapori waktu perkembangan terakhir di treadmill. Pak Yos ini hasilnya sudah bagus, boleh melakukan hal-hal yang biasanya, tapi tidak boleh yang ekstrim-ekstrim gitu. Ya sudah. Nah di saat itulah nggak terasa aku bisa jalan cepat dan lari itu sampai 10 kilo. Ini gimana ya aku ini? Tapi nggak ngomong waktu mas ya, tapi sampai 10 kilo. Iya 10 kilo ya. Nah kebetulan teman-temanku bilang, Yos ayo ikut di promo 10 kilo. Ngerti kan?
lari di Bromo 10 kilo, tak takoni berapa jam, waktunya nggak boleh lebih dari 2 jam. Lagi aku nggak bilang dokter dulu ini, wis ini aku gak kuat, aku tak laku aja. Ikutlah aku yang di Bromo 10 kilo. Jualan naik itu dan Gunung Bromo tembus dan itu di bawah 1,5 jam. Ya, di bawah 1,5 jam. Kok kok enak ya. Tapi aku terus rutin. Nah, yang menolong juga aku ikut rehab. Jadi di RSSA itu ada klub rehab jantung dan aku ngikuti. Lah nang kono iku aku ambek arek-arek dianggap gak loro. Karena aku dapat julukan baru pelari rehab jantung yang pelari. Gak tahu siapa nyeritain, aku apa nyebar pokoknya itu pelari. Mungkin dari situ lantas aku rehab lebih bersemangat, lebih enak. Itu berapa hari sekali Mas? Atau seminggu berapa kali? Aku dapat jatah itu seminggu 2 kali. Kegiatannya apa Mas? Kegiatannya rehab itu adalah satu, senam dulu pemanasan 15 menit dari senam jantung Indonesia, kemudian mesti ditensi, ya, kemudian diukur kan ya saturasi juga. Setelah itu treadmillnya itu awalnya 15 menit, nanti kalau sudah kuat 30 menit, selesai itu tensi lagi, terus kemudian treadmillnya juga pakai elevasi, iya, elevasi, iya, pakai speednya ditambah. Betul, bilang nggak, aku speed terakhir itu bisa di speed 7, elevasi 7. Speed 7 elevasi 7. Ya, itu aku loh, gila. Aku mau maraton itu tak speedkan 5 kuat. Kabeh kondo, Pak, hati-hati. Keluarnya ada? Nggak ada. Nah disitulah terus aku terakhir ngomong dokter Khalid, dok, boleh enggak ini aku ini ikut event run? Lu kan selama ini sudah. Enggak dok, ini agak lebih maksudnya half marathon itu. Half marathon 1 kilo, iya. Loh, gini Pak Yas, pokoknya enggak boleh kompetisi. Gak boleh kompetisi? Iya. Di takonnya aku juga. Half marathon itu berapa jam? Di situ 3,5 jam dok. Cut off time-nya. Tapi kalau memang tidak bisa, nanti diangkut mobil kok. Gitu. Ya kan 21 kilo 3,5 jam. Aku semua sudah 5 mas. Ya. Oke, turunlah ke maraton. 3 jam 5 menit tembus. Ini medali ya. Ini mas. Medali maratonku sih terakhir gini dia. Iki enak sekali iki. 21 kilo. Nanti. Iki. Lagi kota-kota gini. Endedes. Ya itulah ceritanya. Jadi Dr. Pargono terima kasih juga karena waktu itu aku dikasih penguatan lah ya bahwa minum obat seumur hidup itu sebenarnya sama dengan orang sikat gigi, yaitu tak pegang sampai sekarang. Sikat gigi seumur hidup juga gitu loh. Dan obatku 6, kontrol terakhir kemarin harus ada dosis yang diturunkan. Wah ini luar biasa gitu ya, karena aku tertib, jaga makan, olahraga, minum obat. Akhirnya ada obat yang kalau dosisnya tak minum persis, itu malah aku lebih drop, nggak boleh ini. Sehingga amlodipinku itu sama bisoprolol itu amlodipinnya yang harus diturunkan separuh. Wis. Dan itu yes. Teman sobat jantung, ini senior saya, senpai, senior Mas Yos ini panutan kalau buat saya. Ya olahragawan, khususnya pelari, beliau juga seniman. Beliau bikin puisi, nulis tentang cerita fiksi, novel dan sebagainya. Ilmuwan, seorang prof, main musik, beliau main biola dan piano. Tapi satu saat harus mengalami vonis yang tidak enak didengar oleh telinga, yaitu ada masalah di koroner jantungnya. Bahkan vonisnya oleh dokter diharuskan untuk bypass. Tapi dengan kemajuan pengetahuan, masalah di koroner nggak harus dengan bypass. Dipilih nanti. Kalau memang harus bypass. Tapi kalau memang bisa memungkinkan, mungkin harus pasang ring. Beliau harus 2 kali pasang ring, episode 2 kali.
Ada 4 ring yang terpasang, 4 cincin dipasang di koroner jantungnya dan bisa hidup kembali normal seperti sedia kala sebelum mengalami namanya dipasang ring dan sebagainya. Jadi buat sobat jantung sekalian yang ingin hidup sehat, lakukan aja hidupnya, nikmatin aja seperti Mas Jos ini. Jadi kita bisa kembali hidup normal meskipun sudah dipasang ring. Tapi tetap dengan aturan, harus konsul ke dokter, harus kontrol dan sebagainya. Matur nuwun, terima kasih, sehat selalu. Jadi kalau nggak ada dokter Margono ini, wah semangatku hilang ya. Ya selalu. Aduh, mana gue langsung balik. Tolong pasien-pasienku Mas. Bagi pasien ini pelari, tapi pasang ring. Papat dalam 2 episode itu. Ya sekarang bisa melayu meneh malu iki lho. Apa itu modalnya sak meneh kayak gitu. Nah, aku ngomong ke pasien saya bahwa bisa kembali ke kehidupan normal kalau dia memang dulunya pelari yo. Saya bisa melayu meneh. Kalau sebelumnya bukan pelari yo, gak iso lah ya betul ada mulai, tapi ini backgroundnya itu pelari gitu, terus ada masalah di jantungnya, di koronernya harus dipasang ring. Apa Mas ya? 4. Di 2 kali pemasangan Mas ya. 2 kali pemasangan dan setelah itu sampai dipasang tahun 2002 bulan Mei. Enggak, Juli sama November. Juni sama November. Nah, terus setelah itu dengan malu jebul lagi tuh kapan Mas? Itu gini. Jadi ceritanya AC ini kan aku divonis harus bypass. Nah, gitu ya. Harus bypass, terus kemudian ya saya konsultasi jenengan kan. Ini apa kok bypass aku ini ketakutan kan, ngori. Aku seling waktu nang Jogja ini melaku kalau jenengan kayak pengertian. Masih ibaratnya ana saluran ini nggak sampai ini kudu ngene tuh kasih gini. Ya wes ora. Ya wes dari cerita itu aku siap bypass. Tapi maksudnya kudu dibedah gitu. Terus jenengan kan kondo. Ya wes coba pasang ringnya di sini, tapi operatornya butuh sin ciami, sin tepak. Oke. Akhirnya ditangani Prof. Ipung 2 langsung. Jadi arteri kanan, arteri koronerku yang kanan dulu dipasang 2 panjang. Terus kemudian itu di bulan Juni. Terus kemudian di bulan November pasang lagi 2 yang kiri. Jadi kiri green. Tinggal yang tengah. Ini perlu ndak? Nah ini nanti nunggu hasilnya katanya waktu itu gitu. Wes. Nah sejak itu aku mengikuti anjuran dokter, minum obat harus, kemudian olahraga rutin. Nah olahraga rutinnya ini sih aku heran, harus jalan kaki atau jalan cepat minimal 30 menit Senin sampai Jumat. Waduh, kok malah dikongkon gitu ya? Wes tak turuti. Jadi aku minum obat rutin. Kemudian jalan kaki. Nah jalan kaki ini sih ada masalah. Kan cuma 30 menit. Kadang-kadang ini kebablasan. Ya, kebablasan ini 1 jam orang-orang gitu. Kadang-kadang lebih dari 1 jam. Tapi aku lapor menenang dokter Khalid, aku lapori waktu perkembangan terakhir di treadmill. Pak Jos ini hasilnya sudah bagus, boleh melakukan hal-hal yang biasanya, tapi tidak boleh yang ekstrim-ekstrim gitu. Ya sudah. Nah di saat itulah nggak terasa aku bisa jalan cepat dan lari itu sampai 10 kilo. Ini gimana ini aku ini? Tapi nggak ngomong waktu Mas ya, tapi sampai 10 kilo. Iya 10 kilo ya. Nah kebetulan teman-temanku bilang, Yos ayo ikut di Bromo 10 kilo. Ngerti kan? Lari di Bromo 10 kilo tak tahu nih berapa jam? Waktunya nggak boleh lebih dari 2 jam. Wah, lagi aku nggak bilang dokter dulu ini. Wis ini aku nggak kuat, aku tak laku aja. Ikutlah aku yang di Bromo 10 kilo. Juara naik itu dan Gunung Bromo tembus dan itu di bawah 1,5 jam. Ya, di bawah 1,5 jam. Kok kok enak ya. Tapi aku terus rutin. Nah, yang menolong juga aku ikut rehab. Jadi di RSSA itu ada klub rehab jantung dan aku ngikuti. Lah nek kono iku aku ambek arek dianggap gak loro. Karena aku dapat julukan baru pelari rehab jantung yang pelari.
nggak tahu siapa cerita, aku apa nyebar pokoknya itu pelari. Mungkin dari situ lantas aku terus lebih bersemangat, lebih enak. Itu berapa hari sekali mas? Atau seminggu berapa kali? Aku dapat jatah itu seminggu 2 kali. Kegiatannya apa mas? Kegiatannya rehab itu adalah satu, senam dulu pemanasan 15 menit dari senam jantung Indonesia, kemudian mesti ditensi, ya, kemudian diukur kan ya saturasi juga. Setelah itu treadmillnya itu awalnya 15 menit, nanti kalau sudah kuat 30 menit. Selesai itu tensi lagi, terus kemudian treadmillnya juga pakai elevasi. Iya, elevasi, iya. Speednya ditambah. Betul. Bilang nggak, aku speed terakhir itu bisa di speed 7, elevasi 7. Speed 7 elevasi 7. Ya, itu mau loh. Gila. Aku mau maraton itu tak speedkan 5 kuat. Kabeh kondo, Pak, hati-hati. Keluarnya ada? Nggak ada. Nah disitulah terus aku terakhir ngomong dokter Khalid, dok, boleh enggak ini aku ini ikut event run? Lu kan selama ini sudah. Enggak dok, ini agak lebih maksudnya half marathon itu. Half marathon 1 kilo, iya. Loh, gini ya Pak ya, pokoknya enggak boleh kompetisi. Enggak boleh kompetisi? Iya. Terus ditakuannya aku juga, half marathon itu berapa jam? Di situ 3,5 jam dok, cut off time-nya. Tapi kalau memang nggak bisa, nanti diangkut mobil kok. Gitu. Ya kan 21 kilo 3,5 jam. Aku cuma sudah 5 mas. Ya. Oke, turunlah aku maraton. 3 jam 5 menit tembus. Ini medali. Ya, ini mas. Medali maratonku sih terakhir gini dia. Iki enak sekali. 21 kilo. Nanti. Lagi kota-kota ini. Endedes. Ya itulah ceritanya. Jadi Dr. Pargono terima kasih juga karena waktu itu aku dikasih penguatan lah ya, bahwa minum obat seumur hidup itu sebenarnya sama dengan orang sikat gigi, yaitu tak pegang sampai sekarang. Sikat gigi seumur hidup juga gitu loh. Dan obatku 6, kontrol terakhir kemarin harus ada dosis yang diturunkan. Wah ini luar biasa gitu ya, karena aku tertib, jaga makan, olahraga, minum obat. Akhirnya ada obat yang kalau dosisnya tak minum persis, itu malah aku lebih drop, nggak boleh ini. Sehingga amlodipinku itu sama bisoprolol itu amlodipinnya yang harus diturunkan separuh. Please. Dan itu yes.